Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Konsep Ketuhanan dalam Islam. Sebelum masuk ke presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Syafira Alfiana Arifin bersama rekan saya Farah Salsabila Naurah. Nah, hari ini kita akan membahas 4 pokok topik utama, yakni mengenai ilmu tauhid, filsafat ketuhanan dalam Islam, sejarah pemikiran tentang Tuhan, dan pemikiran umat Islam terhadap ketuhanan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Konsep ketuhanan atau teologi metafisik adalah sebuah kajian yang membahas tentang Tuhan. Sebagaimana umat Islam, kita harus mempercayai adanya Tuhan. Tuhan kita ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sudah tercantum dalam rukun iman yang pertama. Dalam Islam, teologi dikenal dengan sebutan ilmu tauhid. Ilmu ini membahas wujud, sifat, dan keesaan Allah. Ruang lingkup pembahasannya juga membahas tentang perspektif teologis lainnya dalam bentuk logika. Yang pertama ada ilmu tauhid menurut Syekh Muhammad Abduh. Ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang hakikat Tuhan, sifat-sifat yang ada padanya, sifat-sifat yang dapat dikaitkan dengannya, dan sifat-sifat yang harus dihilangkan darinya. Tauhid dibagi menjadi 3 bagian. Ada tauhid rububiyah tentang keyakinan terhadap keesaan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Tauhid asma dan sifat tentang keyakinan terhadap keesaan Allah, dan tauhid uluhiyah, tauhid yang mengesahkan Allah melalui perbuatan-perbuatan takobur dan ibadah. Baik, selanjutnya yaitu filsafat ketuhanan dalam Islam. Dalam ayat-ayat Al-Quran, banyak contoh bahwa perkataan Allah mampu mengandung banyak sekali arti benda, baik abstrak maupun benda konkret. Nah, untuk dapat mengerti tentang definisi Tuhan atau Allah yang tepat sesuai Al-Quran adalah sebagai berikut. Tuhan dalam kurung Allah ini ialah sesuatu yang dipentingkan atau dianggap penting oleh manusia sedemikian rupa sehingga manusia merelakan dirinya dikuasai olehnya. Selanjutnya ada sejarah pemikiran tentang Tuhan. Dalam literatur sejarah kepercayaan dikenal teori evolusionisme, yaitu teori yang menyatakan adanya proses asal kepercayaan yang amat sederhana lama-kelamaan menjadi sempurna. Proses perkembangan pemikiran wacana dewa dari teori evolusionisme artinya sebagai berikut. Ada dinamisme, suatu paham adanya kekuatan yang tidak dimiliki manusia, hewan, dan benda-benda alam lainnya. Animisme, sistem pemujaan terhadap roh leluhur. Politisme, bentuk kepercayaan yang mengakui adanya lebih dari satu Tuhan atau menyembah dewa. Henoteisme, jenis kepercayaan yang bersifat kesukaan atau kebangsaan. Dewa agung hanya dimiliki oleh satu dewa atau bagi satu suku, satu bangsa. Lalu selanjutnya, pemikiran umat Islam terhadap ketuhanan. Di kalangan umat Islam terdapat polemik dalam duduk perkara ketuhanan. Satu kelompok berpegang teguh dengan Jabariyah, yaitu paham yang mengatakan bahwa Tuhan mempunyai kekuatan mutlak yang menjadi penentu segalanya. Pada lain pihak, ada yang berpegang di doktrin Qadariyah, yaitu paham yang berkata bahwa manusialah yang memilih nasibnya. Polemik dalam duduk perkara ketuhanan di kalangan umat Islam pernah menimbulkan suatu disintegrasi atau perpecahan umat Islam yang cukup menyedihkan. Baik, dari sini ada yang ingin bertanya, bisa angkat tangan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina. Di sini saya akan bertanya tentang poin yang macam-macam tauhid. Macam-macam tauhid ini kan ada 3, rububiyah, asma dan sifat, sama uluhiyah. Nah, yang tauhid rububiyah kan ini kan keyakinan tentang keesaan Allah ya. Di sini kan keyakinan tentang keesaan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Nah, tapi banyak orang Islam yang contohnya misalnya sholat ya, tapi meskipun mereka sholat mereka nggak yakin kayak dia Islam. Tapi tuh kayak ini gue sholat tuh sebenarnya
yakin gak yakin gitu. Menurut kalian itu gimana orang yang seperti ini? Kayak ada yakin gak yakin gitu kan. Nah, kalau kalau sholat itu harus ada keyakinan dulu. Kan sifat Allah itu ada ya kan. Harus ada keyakinan dulu. Kayak Allah tuh ada di sisi saya gitu. Kan kalau di dalam sholat kan katanya kita kalau sholat tuh harus khusyuk kan. Harus bener-bener kita tuh sholat tuh ke Allah kan gitu. Apa sih kita tuh nggak mikirin yang lain. Kadang kan di sholat juga ya. Di sholat juga kadang meskipun di sholat kadang suka mikirin tugas belum selesai. Meskipun masih sholat kadang pikiran kita kemana-mana gitu loh. Nggak kayak Kalau misalkan masalah kayak gitu itu urusan Allah sendiri. Bakal terima sholat kamu atau enggak? Gitu. Terus yang komentar yang tentang sholat yang itu kalau menurut saya itu tuh termasuknya aliran ya. Kan Islam itu banyak banget aliran ya. Ada juga yang aliran tuh yang di luar dari pengetahuan kita gitu. Melenceng gitu kan. Maksudnya kayak ada aliran ini, ternyata ada aliran lagi baru yang belum kita tahu gitu kan. Ada aja yang kayak gitu. Iya, aku juga bingung, tapi ya namanya juga aliran kan, kepercayaan orang-orang kan beda-beda gitu. Apa jawabannya sudah puas, Kalina? Ada yang ingin bertanya lagi? Terima kasih.